Di zaman yang serba digital dan canggih seperti saat ini, kamera sudah menjadi kebutuhan dasar manusia untuk mengabadikan momen dan kegiatan setiap saat, setiap hari. Kamera menjelma dan mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kamera yang saat ini sedemikian canggihnya ternyata punya sejarah yang sangat panjang. Mulai dari pertama kali ditemukan yang ukurannya begitu besar hingga saat ini yang bentuknya sudah segenggaman tangan. Hampir setiap teknologi saat ini menyisipkan kamera di dalamnya, seperti ponsel, laptop, CCTV, dan masih banyak lagi. Semakin besar ketergantungan manusia terhadap teknologi kamera pada masa sekarang ini. Perkembangan kamera profesional begitu sangat pesat, tidak kalah juga perkembangan pada kamera ponsel. Teknologi canggih dibenamkan dalam setiap ponsel saat ini. Bahkan saat ini kamera sudah bisa didukung dengan integrasi AI yang membuatnya semakin canggih. Bagaimana perjalanan panjangnya sejarah kamera dari masa ke masa? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, dukung channel ini untuk berkembang, dengan subscribe dan like channel ini. Dan apabila informasinya bermanfaat, bisa di-share ke teman dan keluarga. Terima kasih. Sejarah awal kamera pertama di dunia, disebut kamera lubang jarum. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab seorang cendekiawan Muslim bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Obscura mempunyai konsep lubang kecil di kotak gelap yang disinari cahaya. Cahaya tersebut kemudian mampu menghasilkan gambar sebagai hasil pantulannya. Setelah kamera lubang jarum, selanjutnya adalah kamera obscura. Salah satu perbedaan antara kamera lubang jarum dan kamera obscura terletak dalam penggunaan lensanya. Secara sederhana, kamera lubang jarum hanyalah sebuah perangkat serupa yang membiarkan bagian lubangnya tetap terbuka. Pengembangan kamera obscura pada abad ke-16, lensa mulai digunakan untuk memperbaiki ketajaman dan kualitas gambar yang diproyeksikan oleh kamera obscura. Kamera obscura juga digunakan oleh seniman untuk membantu mereka dalam membuat sketsa dan melukis. Selanjutnya pada abad ke-19 ada kamera daguerreotypes dan calotypes. Hampir 9 abad setelah ditemukannya kamera obscura, seseorang bernama Joseph Nicephore-Niepce pada tahun 1826 berhasil membuat foto permanen pertama menggunakan proses yang disebut heliografi, yang melibatkan pelat timah berlapis bitumen. Joseph mengembangkan konsep fotografi yang lebih praktis, yang kemudian dinamakan sebagai daguerreotypes. Joseph dan partnernya yang bernama Louis Daguerre kemudian mematenkan penemuannya dengan memberi nama kameranya menggunakan nama mereka sendiri. Setelah kemunculan kamera ini, Henry Fox Talbot lantas menyempurnakan proses terbentuknya gambar dan berhasil menjual calotype sekitar tahun 1840-an. Evolusi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 adalah kamera pelat kering. Kamera pelat kering atau dry plates kamera mulai populer dan digunakan pada tahun 1857. Kamera ini merupakan pengembangan dari Desire van Monschhoven. 14 tahun kemudian, kamera pelat kering ini dimodifikasi dan dikembangkan oleh Richard Leach Maddox yang berhasil menciptakan kamera pelat basah, yang memiliki kualitas dan kecepatan lebih baik dalam pengambilan gambar. Peran tripod dan alat bantu kamera lainnya tidak terlalu dibutuhkan untuk mengambil gambar menggunakan kamera ini. George Eastman melakukan pengembangan kamera yang dimulai pada tahun 1885 untuk memulai produksi film kamera, kemudian berkembang lagi menjadi seluloid pada tahun 1888-1889. Dia menamakan kamera yang ditemukannya dengan nama Kodak, kemudian memperkenalkannya kepada publik pada tahun 1888. Kamera Kodak terhitung lebih canggih lagi dari sebelumnya, karena hanya terdiri atas satu lensa fokus dan satu shutter speed, pemantik potret. Pada akhir abad ke-19, Eastman berhasil membuat berbagai macam model kamera film, termasuk kamera yang berbentuk kotak dan kamera lipat. Kamera Kodak ini berhasil membuat fotografi menjadi semakin terjangkau secara harga untuk berbagai kalangan. Perkembangan kamera portabel memungkinkan orang untuk mengambil foto di luar studio, mendukung dokumentasi pribadi dan jurnalistik. Sejarah kamera kemudian dilanjutkan dengan hadirnya kamera compact yang dikembangkan oleh Oscar Barnack di Leeds. Barnack menggunakan film dengan ukuran 35 mm untuk membuat kamera yang dapat menghasilkan pembesaran gambar dengan kualitas yang sangat baik. Pada tahun 1913, terbentuklah prototipe Urleica,
Kamera 35mm yang pengembangannya tertunda akibat Perang Dunia Pertama, kamera Leica mulai dijual luas ke publik pada 1923 setelah melalui beberapa perkembangan. Para pengguna kamera tersebut merasa puas dan menyambut baik inovasi kamera yang satu ini. Selanjutnya, muncul perusahaan pembuat kamera saingan Leica, yaitu kamera Canon yang berada di Jepang. Canon pun membuat kamera dengan film Cine 35mm yang kemudian bersaing dengan kamera Leica. Kamera yang dibuat di negara matahari terbit itu kemudian menjadi sangat populer setelah berakhirnya Perang Korea yang membuat veteran Jepang banyak membawa kamera ini ke Amerika Serikat. Setelah kamera Leica, kemudian berkembang kamera bernama kamera TLR dan SLR. TLR merupakan singkatan dari Twin Lens Reflex, sedangkan SLR merupakan singkatan dari Single Lens Reflex. Kamera TLR dikembangkan oleh Franket dan Heideck Rolleiflex pada 1928. Kamera ini sempat bertahan selama beberapa dekade dan cukup populer kala itu, sebelum terciptanya kamera SLR. Sementara itu, kamera SLR sebagai pengembangan lebih lanjut dari kamera TLR mulai diproduksi semenjak tahun 1933 yang diperkenalkan oleh IHG Exacta. Kamera SLR compact pertama kali menggunakan 127 roll film. Pada tahun 1959, Nikon F memperkenalkan sistem kamera SLR 35mm yang memungkinkan fotografer melihat langsung melalui lensa dengan cermin refleks. Kemudian pada tahun 1981 kamera analog muncul yang diprakarsai oleh Sony Mavica. Mavica sendiri merupakan singkatan dari Magnetic Video Camera. Sony Mavica adalah kamera analog pertama yang mencatat sinyal piksel terus-menerus sebagai mesin rekaman video. Kamera elektronik analog selanjutnya yang muncul pada 1986 bernama Canon RC701. Canon pertama kali menjadi produsen kamera yang mampu memotret perlombaan di event olahraga akbar, Olimpiade 1984, yang juga memiliki andil dalam mencetak foto di surat kabar Jepang, Yomiuri Shimbun. Kamera Canon RC701 di Amerika Serikat menjadi kamera yang digunakan dalam publikasi di Amerika Serikat, khususnya untuk reportase langsung dalam USA Today, untuk pertandingan baseball World Series kala itu. Akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, merupakan transisi ke fotografi digital. Pada tahun 1975, Stephen Sasson dari Kodak menciptakan prototipe kamera digital pertama. Kamera digital pertama yang dipasarkan secara komersil mulai dijual pada Desember 1989 di Jepang oleh perusahaan yang bernama Fuji, sedangkan kamera digital pertama yang tersedia di Amerika adalah 1990 di Cam Model 1 yang dinilai gagal mendapatkan respons pasar. Hingga pada tahun 1992, muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh. Hingga pada akhir tahun 1999, Nikon merilis jenis kamera digital D1 menjadi DSLR pertama dengan spesifikasi lensa 2, 7 megapiksel dan 4, 5 fps. Di mana kebanyakan jenis kamera ini digunakan oleh fotografer yang sudah profesional. Pada awal tahun 2000, kamera mulai diintegrasikan ke dalam ponsel, mengubah cara orang mengambil dan berbagi foto. Selanjutnya teknologi memperkenalkan mirrorless. Kamera mirrorless merupakan kamera digital yang hampir sama dengan kamera DSLR. Akan tetapi, kamera ini memiliki desain yang lebih ringan dan juga kecil. Kamera mirrorless pertama kali diluncurkan pada tahun 2004 yang diberi nama Epson R D1. Sekarang ini kamera pada smartphone terus mengalami peningkatan dengan teknologi seperti lensa ganda, AI untuk pengenalan wajah, dan peningkatan kualitas gambar yang menjadikannya alat utama untuk fotografi sehari-hari. Sejarah kamera mencerminkan evolusi teknologi dan kebutuhan manusia untuk menangkap dan menyimpan gambar. Dari kamera obscura, sederhana hingga kamera digital canggih dan smartphone, perkembangan ini telah mengubah cara kita melihat dan mendokumentasikan dunia.